Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Barakah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ketenangan dalam beribadah. Tidak seperti saudara-saudara kita di Palestina beribadah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan risau. Masya Allah, ini kita perlu syukuri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, keluarga kita dari fitnah-fitnah dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam majelis kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالبعثة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji doa-doa dalam keseharian kita yang telah dirangkum oleh Syekh Nawawi dalam kitab Al-Azkar, yang sekarang akan memasuki
bab ad-du'a indal wudu'. Al-du'a indal wudu'. Doa dan juga hari demi hari kita selalu untuk al-wudu' wasilah untuk sholat. Kata Nabi, la sholata liman la wudu'a. Tidak dihitung sholat kalau orang tidak memiliki wudu. Enggak ambil wudu dulu. Berarti wudu ini penting kan? Penting. Wudu ini penting. Karena ada hubungannya dengan perkara yang wajib. Wudu itu sunnah, tapi karena berhubungan dengan wajib, bahwa wajib. Ma sholat bihi wajib bahwa wajib. Apa yang berhubungan mendatangkan kepada perkara yang wajib, menghasilkan perkara wajib, maka perkara itu adalah wajib juga. Wudu penting kita pelajari dan kita perbaiki wudu kita ya. Kita perbaiki wudu kita. Jangan sampai kita capek-capek sholat gara-gara wudunya nggak benar, sholat kita terus sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yustahabu disunahkan ayyakula untuk mengucapkan fi awalihi pada permulaan wudu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita wudu, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memang segala sesuatu itu Allah yang gerakan kita. Allah yang menuntun kita. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan membaca Bismillah. Wa in qala Bismillah, dan jika seorang yang berwudu itu hanya mengucapkan Bismillah, Bismillah saja, kafar maka cukup. Kafar maka cukup. Nah, panjang Bismillahirrahmanirrahim ya, dibaca Bismillah atau mengikat waktu mungkin sudah terburu-buru atau bagaimana. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Pada tasmiyah namanya, jika ia meninggalkan tasmiyah membaca Bismillah itu fi awal wudu, di permulaan wudu, atau maka dia mendatangkan biha dengan wudu itu fi asna'ihi pada pertengahan wudu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa atau ingat di tengah-tengah. Nah, usah muka, lalu ingat. Oh iya, itu tadi belum baca Bismillah. Bismillah. Apa? Ya. Daripada sama sekali enggak. Tidak ada sama sekali enggak. Sampai segitunya pentingnya membaca Bismillah. Menyandarkan segala sesuatu gerak-gerik kita, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hubungannya dengan hati, hubungannya dengan hati, ya, hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yaitu ditekankan sebelum wudu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 10
sempurna, lebih bagus membaca Bismillah saja cukup ya. Apabila kita lupa di awalnya, baru ingat di pertengahan, maka kita baca juga di pertengahan itu. Wa yaqulu ma'an firadi, wa yaqulu, dan seseorang itu mengucapkan ba'al firadi, setelah selesai minal wudu'i, dari berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha Tuhan illallah, kecuali Allah. Wahdahu, maha esa Allah, la syarika, tidak ada sekutu lahu, bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Allahumma ij'alni, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minat tawwabin, dari golongan orang-orang yang kembali taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waj'alni, dan jadikanlah aku, minal mutatahhirin, dari golongan orang-orang yang bersuci. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci Engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan segala pujian kepadamu, asyhadu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepada Engkau. Wa atubu, dan aku bertaubat, aku kembali ilaika, kepada Engkau. Kita dulu doanya ini, ya, doanya ini kita sering, ya, masih kecil dulu kan, ya, ya pelajaran fikih, kita tahu pelajaran hadis itu ada doa, Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu sebabnya. Ya. Apa untungnya orang yang membaca doa setelah wudu itu? Masya Allah, fadilahnya besar sekali. Memang segala fadilah yang besar itu selalu lupa selalu lupa untuk diamalkan. Padahal fadilah besar juga, sebagaimana riwayat yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Lama dimariyat Umar bin Khattab, karena ada hadis yang telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a faqala, man, barang siapa tawadda'a, dia berwudu, maqala, kemudian dia berdoa, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ila, ya, tadi doa yang tadi itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Futihat, maka akan dibuka. Futihat, maka dibuka. Futihat,
maka dibuka lahu untuk orang itu, orang yang mengucapkan doa itu setelah wudu. Apa yang abwabul jannah, pintu-pintu surga. As-samaniyati yang 8. 8 pintu itu dibuka, semuanya manggil. Sini. Semuanya mengharapkan untuk dimasuki. Yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, dia akan masuk dari mana saja pintu-pintu itu saat yang dia kehendaki masuk. Tinggal pilih mau masuk dari pintu mana? Ada Firdaus. Nah, kita kalau suruh pilih ya pilih yang paling tinggi derajatnya. Yaitu Jannatul Firdaus. Semuanya terbuka ya. Sudah dirindukan ya. Dirindukan surga ya. Sudah terbuka, tinggal masukinnya. Tapi orangnya masih betah di dunia. Ya, orangnya masih betah di dunia. Kalau kita wudu, ya minimal orang muslim ya 5 kali ya. 5 kali ya. Mau sholat fardu, wudu, sholat asar wudu, sholat maghrib wudu, sholat isya ya, kalau masih ada sholat dari wudunya yang maghrib ya belum batal ya, wudu minimal 5 kali. Nah, 5 kali terus berdoa terus seperti itu ya. Dipanggil oleh surga, diharap-harapkan kedatangannya oleh surga. Tinggal pilih mau masuk dari pintu yang mana, terserah Anda. Ya. Terserah Anda. Kita ditawar menjajal mobil mewah, tinggal pilih, silahkan. Atau masuknya tinggal pilih rumah-rumah ini, mau di Pondok Indah atau mau yang di Ekon. Tinggal pilih. Nah, ini tawaran memilih memasuki surga. Mana saja yang kamu mau, boleh, asalkan syaratnya baca doa setelah itu dengan baca doa ini. Ini kalau prakteknya ini susah. Ini prakteknya ini, masya Allah. Ya. Lupa. Bawaannya lupa. Ya memang ya itu diganggu setan. Amal kita lupa. Meriwayatkan hadis Mu'ad Tirmidzi wa zada beliau menambahkan di dalam hadis tersebut, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi lengkap. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Ya paling biar dia bukan ya paling yang mudah hafal
terus. Kadang ingatnya udah takbir, Allah. Itu baca dua wudhu. Faslun wa amma du'a'u ala a'dha'il wudu'i, dan bermula adapun doa-doa yang berkaitan dengan anggota wudu, balam yaji'u fihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak datang dalam menerangkan doa tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata al-fuqaha'u, ahli fikih, yastahibu fihi da'watu ja'at anis-salaf. Jadi disunahkan di dalam doa anggota wudu itu, doa-doanya datang dari orang-orang terdahulu, orang-orang salaf, orang terdahulu dari kalangan ulama-ulama, dari kalangan ulama-ulama. Wazadu, dan mereka menambahkan, walaupun dan mereka mengurangi pihak di dalam doa-doa tersebut, doa-doa yang berkaitan dengan ketika anggota wudu. Walaupun hasil, maka bermula hasilnya mimma qala, dari apa yang mimma qalu, dari apa yang mereka ucapkan, annahu yaqulu ba'da tasmiyati, annahu, bahwasanya yaqulu, orang yang berwudu itu setelah membaca, yaqulu, dia mengatakan ba'da tasmiyati, setelah membaca bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala al-ma'a, ja'ala, telah menjadikan al-ma'a, air, tahura, suci. Setelah baca bismillahirrahmanirrahim, bismillah, dia berpintaran ayat keluar, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang suci. Wa yaqulu minal madmadati, dan orang yang berwudu itu hendaknya berdoa, mengucapkan ketika berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, kemudian dipotong-potongkan di dalam mulut. Allahumma asqini, ya Allah, berikanlah aku minum min haudi nabiyyika, dari telaga nabimu sallallahu alaihi wasallam, ka'san, dengan seteguk air atau secangkir air, la azma'u ba'dahu abada, yang aku tidak haus lagi setelah meminumnya selama-lamanya. Jadi ketika berkumur, baca Allah masqini min haudi nabiyyika, dengan harapan kita nanti diberi minum oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari telaganya, dari haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa yaqulu, dan kemudian ia mengucapkan innal istisqa, istinsyaq, ya. Innal istinsyaq, ketika memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyaq itu gurahnya orang muslim setiap hari, ya. Gurah. Kalau suaranya bagus, insistan. Yang nggak mau pilek, insistan. Memang sakit, insistan yang bener ya. Dihirup itu air itu dihirup naik ke atas, keluar lagi. Yang aslinya begitu. Jadi bukan gini doang sampai sini keluar lagi. Ya bukan sampai sini, tapi masuk ke dalam, benar-benar masuk ke dalam. Seperti orang muda, di kotoran-kotoran yang ada, orang-orang sering pusing, insistan, pilek, insistan, akan sembuh. Polip, insistan. Di antara padilah insistan itu menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan hidup. Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa janatika. Ya Allah, la tahrimni, jangan kau haramkan aku raihata ni'amika, untuk raihata ni'amika, dari bau kenikmatan engkau, wa jannatika, dan surga. Bau-bau surga, bau-bau yang nikmat, jangan sampai tersumbat nih, nggak bisa kita cium. Ya, hubungannya dengan hidung. Harapan kita, hidung kita ini bisa tembus kepada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, ya. Dapat mencium kenikmatan-kenikmatan, ya, di surga. Kan dikubur orang kubur, amalnya mau dibukakan, ya, dikasih merasakan bau surga, sudah dia nikmati. Ketika dia menunggu kiamat, menunggu dimasukkan ke dalam surga, masih disuruh dikubur, sudah merasakan kenikmatan bau surga. Kalau wali-wali, ya, bisa di dunia ini bisa merasakan dengan asbab sholat, asbab wudhunya yang benar. Kemudian orang yang berwudu itu mengucapkan inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma, ya Allah, bayyid, putihkanlah wajhi, wajahku, yauma tabyaddu wujuh, pada hari diputihkannya wajah-wajah, wa taswaddu wujuh, dan dihitamkannya wajah-wajah. Kita berharap, ya, dengan membasuh muka kita ini, dan digolongkan oleh orang-orang yang
mencorong mukanya, terang dengan bisa. Bahkan memang amalan wudhu itu setiap basuhan anggota badan yang terkena wudhu itu akan menjadi cahaya, bercahaya. Nah, Nabi, saya tidak susah untuk mengenali umatku dari sekian banyak dikumpulkannya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai menjelang kiamat. Itu saya nggak susah. Bagaimana ya Rasulullah SAW bertanya, kau bisa mengenali itu umatku ya? Dengan bekas cahaya wudhu mereka itu saja. Ini umat mencorong mukanya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Wa yaqulu, dan kemudian orang yang berwudu itu mengucapkan inda ghuslil yadaini, ketika membasuh kedua tangannya, Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, Allahumma ya Allah a'tini, berikanlah kepadaku kitabi, bukuku, catatan amalku, biar ini dengan menggunakan tangan kanan. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepadaku untuk menerima catatan amalku pakai tangan kanan, karena ini adalah simbol tanda orang bagus, orang baik. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali, ya Allah, cegahlah aku dari menerima catatan amalku dari tangan kiri. Kalau menerima catatan amal dari tangan kiri, alamat celoko, alamat apalagi dari dari naudzubillah min dzalik. Dahsyat itu amalannya untuk menyelamatkan kita dari berdoa. Dan kemudian dia mengucapkan intonasi wasi ketika mengusap kepala, Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar, ya Allah, haramkanlah kepalaku dan kulitku ala nar, atas jangan sampai sentuh haram. Api aja kan, kalau tadi haram kan menyentuh kulitnya, kepalanya, adanya anak. Wa'azilni tahta arshika, wa'azilni, dan naungilah aku tahta arshika, di bawah arasmu, yauma la dhilla illa dhilluka, pada hari yang tidak ada naungan illa dhilluka, kecuali naungan Allah. Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar, wa qadni tahta
arsyika yawma la zilla illa zilluka. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengharapkan kulit kita ini tersentuh api neraka, dan ketika di mahsyar, ya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berwudu bagus, ya, dan selalu doa ini kita perlindungan ini, Allah kasih naungan, ya, dia nggak kepanasan tuh di masa, ya, dia nggak kepanasan di masa, ya, kepalanya adem, ya. Padahal itu matahari ya sejuk, masya Allah. Ada yang keringatnya berenang dari kulitnya, masya Allah. Panasnya bagaimana ya? Maka kita dengan amalan wudu kita bisa ingat akhirat yang diharapkan itu, sehingga dengan ingatnya kita kepada itu akhirnya mempengaruhi kepada perbuatan kita. Hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini, ya. Jadi nggak mudah maksiat, menjalani, hati-hati menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati-hati, dijalani, ditekuni, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati-hati, dengan selalu kita ingat begitu, ya. mempengaruhi pada amalan kita sehari-hari nanti, ya. Akhirnya hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kampung akhirat, bahwa saya ini nanti akan tinggalkan dunia ini, akan kembali ke akhirat. Kalau amalan kita baik, insya Allah tempat kita baik. Dari amalan wudu itu sudah diingatkan, dari doa-doanya itu kita diingatkan, ya, bahwa kita ini akan tinggalkan dunia ini. Dengan harapan-harapan doa tadi, harapan doa-doa tadi, ya Allah, naungilah aku dengan naungan-Mu yang tidak ada naungan kecuali naungan. Ayun, guys, gak mempan ayun, guys. Apalagi pohon, gak ada tempat tertentu kecuali Allah kasih, Allah pilihan. Ya, di antaranya yang dapat menentukan kita, ya, di mahsyar nanti amalan wudu ini, amalan wudu. Ketika kita membasuh, ya, kita mengusap kepala, doa harapan, mudah-mudahan Allah dijabah. Kalau setiap hari kita ucapkan, insya Allah dijabah. Bisa juga dijabah di dunia ini, kepala kita dingin dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Melembet, nggak emosional, nggak emosian, ketika menghadapi masalah dengan kepala dingin. Itu efek dari wudu dengan membaca doa itu, menyelesaikan masalah-masalah dengan tenang. La zilla illa zilluka. Allah kasih ketenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah. Di antaranya fadilah wudu yang di dunia ini Allah berikan, yang berkaitan dengan kepala, yang berkaitan dengan hidup, untuk kesehatan kita. Ada juga
amanatnya di dunia, bukan di akhirat aja ini. Amanat doa. Walaupun dia mengucapkan indah maskil udunaini ketika mengusap kedua kupingnya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan aku minal ladzina, dari orang-orang, golongan orang-orang yastami'una, yang mereka mendengar al-qawla, ucapan, fayattabi'una ahsanahu, maka mereka mengikuti kebaikan daripada ucapan-ucapan itu. Dengerin nasihat, udah nonton dulu, kemudian Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawl, mendengarkan, mudah mendengarkan nasihat, menerima nasihat yang baik, nasihat yang baik juga mudah menerima efeknya. Wa inda rasulullah, dan dia mengucapkan ketika membasuh kedua kakinya, Allahumma sabbit qadamayya 'ala as-sirat, ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku, tegakkannya, nggak goyang ya, sabit, mantap, mancap. Qadamayya, kedua kakiku, 'ala as-sirat, atas sirat, atas jembatan Shiratal Mustaqim, yang gak kecemplung ya, kakinya efek daripada wudhu kita ya, kaki dibasuh ya, dengan sembari membaca doa Allahumma sabbit qadamayya 'ala as-sirat. Kalau nggak hafal doanya pakai bahasa Arab Indonesia, ya Allah, tetapkanlah dalam hati sembari membasuh kakiku, mantapkanlah kakiku ini berdiri di atas Shiratal Mustaqim, jangan sampai goyang. Kalau goyang belum. Masya Allah ya. Jadi harapan kita di dalam berdoa, dalam wudhu itu, Masya Allah, tinggi sekali ya, supaya kita ini selamat ya, dalam menjalani kehidupan kita di dunia dan selamat di akhirat. Wa an-Nasa'i bi isnadin sahih an Abi Musa al-Ash'ari qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in wa wada'an sami'tuhu yad'u wa Allahumma ighfirli dhanbi wa wasi'li fi dari wa barakli fi rizqi wa qultu ya Nabi Allah sami'tuka ad'u bi kaza wa kaza wa hal tarakna min syai'in wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari wudhu kita, dari amalan wudhu ini kita akan dapatkan hikmah-hikmah ya, akan mempengaruhi hati, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi perbuatan kita, dan mempengaruhi juga jasad kita ini akan bersih, akan sehat dengan wudhu. Maka kita perbaiki wudhu, jangan terburu-buru wudhu, jangan terburu-buru diusap dengan benar mukanya, tangannya, seluruhnya dengan basuhan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan melebihi anggota, biar
mencorongnya itu lebih. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat waktu kita, masya Allah, tanpa terasa. Mudah-mudahan kajian pada malam ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, semuanya ya, dalam proses kehidupan kita, menjaga kehidupan kita, bagaimana menjalani agama ini dengan benar, ya, wudhunya, sholatnya, insya Allah. Ini semuanya adalah usaha kita untuk menyelamatkan diri kita dari gangguan setan agar selamat dunia dan akhirat. Kita tutup majlis kita dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.